Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah dengan seizin Allah, insyaallah kita hari ini memulai, semoga seterusnya tafsir juz 28. Dan hari ini kita memulai dengan surat Al-Mujadilah. Dalam satu tafsir yang disebut misalnya fi dhilalil Quran, kita diingatkan bahwa juz 28 sebuah tafsir yang menjelaskan tentang manhaj iqamat al-mujtama'il islami. Konsep membangun masyarakat yang Islam. Seperti yang disimpulkan oleh sebagian ulama, bahwa masyarakat Islam tidak akan terbentuk kecuali dengan 4 hal, ya. Pertama itu pembentukan kepribadian yang muslim, takwin asy-syakhsiyatul islamiyah, dan juz 28 penuh dengan konsep-konsep pembentukan kepribadian yang muslim. Ya, betapapun juga yang sudah kita pelajari sebelumnya juga tidak terlepas dari konsep ini. Ya, apakah Maryam, apakah An-Nur, apakah Al-Ahzab. Yang kedua, di sini juga ada persamaan dengan surat Al-Ahzab. Ya. Takwin al-usratil muslimah. Ya. Perbaikan rumah tangga yang Islam. Ya. Terutama 3 surat yang berurutan, At-Taghabun, At-Talaq, dan At-Tahrim. Kemudian yang ketiga, pembentukan masyarakat. Ya. Jadi tidak cukup pribadi-pribadi yang soleh, namun pribadi-pribadi yang solehnya harus diperbanyak. Kemudian yang keempat, di surat di juz 28 ini menundukkan 3 kekuatan yang sangat tidak suka dengan Islam, ya. Kekuatan utamanya di surat Al-Mujadilah itu sudah dibahas, kekuatan al-Yahud, ya. Orang-orang Yahudi, ya, secara khusus. Kemudian al-musyrikin, ya, orang-orang syirik kepada Allah, ya. Dan yang ketiga al-munafiqun. Maka kaum muslim, kecuali jika 3 kekuatan ini berhasil ditundukkan, ya. Khususnya yang dibahas di surat Al-Hasyr itu adalah kisah spektakuler bagaimana Banu Nadir ditundukkan oleh kaum muslimin, ya. Sedangkan Al-Mumtahanah, kaum musyrikin, kisah kaum musyrikin yang ditundukkan, ya. Sedangkan di 63 surat Al-Munafiqun itu contoh kekuatan Al-Munafiqun yang digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita awali dengan Al-Mujadilah, ya.
Al-Mujadilah ini madaniyah ya. Karena bicara tentang hukum ya. Secara penamaan boleh dibaca mujadilah, boleh dibaca mujadalah ya. Jadi kalau mujadalah itu diambil dari peristiwa ya. Peristiwa seorang sahabiyah yang sedang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rumah tangganya. Ya. Sedangkan kalau disebut mujadilah lebih dimaksudkan pelakunya, ya. Pelaku wanita yang mengadu kepada Rasulullah yaitu Khawlah binti Tha'labah yang mengadukan suaminya yang telah melakukan KDRT namanya ya, Aus ibnu Samit. Jadi secara umum Al-Mujadilah mengajak orang-orang beriman membangun quwwatul wala, ya. Kekuatan loyalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang pertama, kekuatan walaknya harus ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah itu harus segala-galanya dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat, kehidupan bernegara. Semuanya harus difokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk menunjukkan makna ini, para mufassirin atau sebagian mufassirin menunjukkan satu keunikan ya yang tidak dimiliki oleh surat yang lain. Ya. Yaitu di surat ini satu-satunya surat yang memiliki lafaz Allah ya atau namanya lafzul jalalah di setiap ayatnya. Ya. Di setiap ayatnya bisa 4 nama Allah, bisa 1, bisa 2. Pokoknya ibu-ibu kalau baca ayat tanpa ada lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas menunjukkan Allah lah yang harus diberikan loyalitas bahkan bernegara. Ma pada sami Allah yuluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ada berapa itu? Ada 4 ya. Satu ayat lafaznya ada lafaz Allah atau lafzul jalalah 4 kali ya. Baca ayat paling bawahnya, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Ya. Di halaman pertama di ayat terakhir 3 kali disebut Allah. Ya. Buka halaman kedua, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Ada 2 lafaz Allah ya. Halaman yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Fa idza lam taf'alu wa taballahu 'alaikum. Faqimus shalah wa atuz zakah
dan seterusnya. Semua ayat pasti ada lafaz Allahnya. Dan ini tidak akan kita temukan di surat lain kecuali surat Al-Mujadilah. Ya. Karena mustahil kita akan membangun kehidupan jika tidak menggantungkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau secara eksplisitnya diungkap di Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. Kita mengartikan ahad itu esa, ya. 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 Wahid juga bisa esa, ya. Tapi kalau dalam pemahaman tafsir disebut ahad itu apabila esa yang memiliki makna satu-satunya, ya. Satu-satunya yang harus kita berikan ketaatan, kecintaan, tawakal, ya, kita yakini kebaikan hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Itulah ahad, ya. Karena kita mengakui Allah ahad, maka Allah as-samad. Allah lah tempat kita menggantungkan seluruh permasalahan kehidupan ini, ya. Itulah makna penanaman al-wala, ya, al-wala kepada Allah, ya. Begitu juga penanaman wala kepada Allahnya harus menjadikan panglima di dalam rumah tangga itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adat, hawa nafsu itu semua harus minggir semua, ya. Karena kehidupan rumah tangga itu domainnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bacalah surat An-Nisa, Al-Baqarah ataupun At-Talaq, ya. Setiap ayat rumah tangga selalu disebut tilka hududullah. Ya. Itulah hukum-hukum Allah. Ya. Artinya had, batasan, ya. Ya. Batasan-batasan kehidupan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Manusia nggak berhak punya istihad atau ngatur urusan rumah tangga. Dan rumah tangga merupakan miniatur masyarakat. Ya. Apabila di dalam miniaturnya sudah kuat, insya Allah manusia mampu melaksanakan hududullah di dalam kehidupan yang lebih, ya, luas lagi. Ya. Dalam rangka hududullah ini di Al-Mujadilah, ya. Ini izin dulu, ya, kita lagi perkenalan dulu dengan Mujadilah sebelum bahas ayat per ayat, ya. Ya, Ustaz. Untuk melatih kita agar punya wala terhadap hukum-hukum Allah, maka Allah menghapus atau mengislamisasikan hukum zihar ala jahiliyah. Ya. Zihar itu adalah menganggap istri seperti ibunya. Anti alayya ka dhahri ummi. Ya. Maka di adat jahiliyah, adat Arab waktu itu, jika ada suami menyebut istrinya kamu seperti ibuku, maka itu otomatis, ya, sudah terputus hubungan suami istri, tapi tidak bisa dinikahi oleh orang lain, ya. Nggak ada lagi hubungan suami istri, ya. Tapi kemudian Islam mengatur
andai kata ada yang melakukan seperti ini. Ya. Bahkan di ayat ini ada hukum yang saat itu membuat sahabat merasa aneh ya. Kok gini ya? Misalnya ayatnya berbunyi begini, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalikum khairul lakum wa athhar. Ya. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Siapa saja yang ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus bersedekah. Ya. Jadi hukumnya seperti apa ya? Seperti kayak bayar tiket itu ya. Cuma dibayarkan kepada fuqara dan masakin. Ya. Sehingga membuat para sahabat ya agak keberatan, tapi tetap sami'na wa ata'na. Ya. Rasa berat sahabat itu diungkapkan oleh ayat di ayat ini, ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Itu aja kamu keberatan. Ya. Kecuali Ali bin Abi Thalib yang notabene menantunya ketika akan bertemu dengan Rasulullah, ya dia bayar sedekah. Ya. Walaupun ayat ini akhirnya seperti menguji orang beriman. Siap enggak melaksanakan hukum Allah? Ya. Bahkan ketika tidak sesuai dengan selera, ya. Repot amat ya. Mau ketemu Rasul, bayar. Ketemu Rasul, bayar. Ya. Walaupun istilahnya sedekah ya. Ya. Akhirnya Allah Maha Tahu ya. Inilah satu-satu ayat yang cuma berlangsung kurang lebih setengah hari ya. Jadi setengah hari langsung dimansuh, dihapus, nggak diberlakukan lagi, sehingga dalam riwayat dikatakan baru Ali saja, yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang melaksanakan ayat ini. Begitulah ya. Dan dihapus dengan ayat berikutnya, ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa idza lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Ya. Jadi inilah yang harus menjadi ciri khas baik pribadi maupun rumah tangga, yaitu berwala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran wala di ayat yang terakhir dari surat ini adalah ya, Allah menginginkan betapa wala itu harus untuk Allah walaupun harus bertabrakan dengan keluarga-keluarga terdekat. Ya. Apakah dengan orang tua dengan anak. Ya. Kalau bertabrakan kepentingan, mana yang dipilih. Ya. Maka Allah melatih dan para sahabat berhasil melaksanakan tetap Allah yang harus diutamakan. Ya. Orang tua dengan anaknya tetap Allah yang dipilih. Ya. Maka ayatnya berbunyi untuk tarbiyah wala kepada Allah. Ya. Betapapun itu harus bertabrakan dengan kepentingan anggota keluarga terdekat. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Ya, siapapun dia, kalau dia menentang Allah, maka tidak ada loyalitas, tidak ada hubungan baik terhadap mereka. Ya.
walau kanu aba'ahum, walaupun itu ayah mereka, au abna'ahum, walaupun itu anaknya, au ikhwanahum, ya, walaupun itu saudara-saudara mereka, au asyiratahum, atau keluarga-keluarga terdekat, ya. Hanya dengan seperti itu orang beriman itu diakui oleh Allah betul-betul beriman. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Hanya dengan itu mereka akan masuk surga. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan para sahabat yang berhasil melaksanakan ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dia harus berhadapan dengan ayahnya, betapapun ayahnya kafir, ya. Begitu juga Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, ya. Anaknya namanya juga Abdullah juga, ya. Betapapun itu ayahnya, karena ayahnya merongrong Rasulullah, kaum muslimin, dia menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika saatnya ayah harus dipenggal kepalanya, tugaskan kepada saya. Itu juga abna'ahum, ya, sahabi yang tegas memenangkan Allah Subhanahu wa taala, betapapun itu ya anaknya sendiri, ya, yang tidak beriman, ya. Ya, itulah gambaran umum, ya, surat Al-Mujadilah, ya. Ya, termasuk Allah mengajarkan wala kepada Allah, wabil khusus saat berhadapan dengan al-Yahud, ya. Di ayat ini juga dibahas tentang al-bara min al-Yahud, ya. Ayatnya di halaman kedua, ya, alam tara ilal ladzina nuhu anin najwa, ya, thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Jadi harus terlihat sampai dalam, ya, pemberian salam kepada mereka, ya. Ya. Tidak berlaku assalamualaikum, ya. Apapun orang menyebut, wah kurang tolerantif lah, ya, mau menang sendiri, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang, ya, sudah mengkhususkan assalamualaikum hanya lil mukminin, ya. Bagi mereka enggak ada. Ya. Kalaupun mereka memberi salam, ya, baik dengan salam positif ataupun salam negatif, cukup wa'alaikum, ya. Ya, salam positif misalnya assalamualaikum. Yahudi bilang assalamualaikum, ya. Ya, kita enggak menjawab kecuali wa'alaikum. Atau salam negatif seperti yang dikisahkan ayat ini, ya. Assalamu dipelesetkan menjadi assamu, ya. Assam artinya racun, ya. Ya. Ini racun buat kamu, ya. Maksudnya mampus kamu, gitulah, ya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha yang belum ditarbiyah oleh ayat ini, ketika dengar assalamualaikum, jawabnya lebih galak lagi. Assalamualaikum wal la'nah. Maka Rasulullah mengingatkan, enggak begitu jawabnya, ya. Seorang muslim enggak boleh kotor bahasanya. Cukup aja wa'alaikum. Ya, kamu juga gitu, ya. Tapi enggak perlu disebut samnya. Ya, ya begitulah. Ini kelihatannya sepele, ya, ya, segala gini yang dibahas, ya. Tapi dari hal-hal seperti inilah seorang muslim
akan kuat imannya, akan kuat wala dan baroknya, sehingga enggak mudah terayu atau tergadai, terbeli imannya oleh kepentingan-kepentingan yang diberikan oleh orang-orang kafir, baik musyrikin, munafikin, maupun al-Yahud. Baik, alhamdulillah masih ada waktu. Kita mulai dari ayat yang pertama. Qad sami'allah. Ya. Sungguh Allah mendengar. Ya. Qaulal lati tujadiluka, perkataan wanita yang mengadu kepadamu. Ya, tentu kata Allah mendengar di sini disebut dengan sam'ul istijabah, ya. Mendengar dalam makna merespon, ya. Bukan seperti kita mendengar sebuah nasyid atau sebuah lagu, ya, dengar untuk hiburan doang, ya. Ya. Mendengar yang dimaksud di ayat ini adalah, ya, sam'ul istijabah, ya. Dan sam'ul istijabah, mendengar cara Allah dengan arti mendengar, merespon dengan penuh semangat itu, ya, lebih kuat saat diungkapkan oleh orang beriman itu di dalam sholat, ya. Di dalam sholat. Oleh karena itu saat sholat kita membaca Sami Allah juga, Sami Allah, ya. Pakai ditambah lam lagi, liman hamidah, ya. Padahal secara bahasa, andai kata nggak pakai li, udah jumlah mufidah namanya, udah jumlah yang sempurna, ya. Sami'allahu man hamidahu, ya. Tapi ditambah li, maksudnya apa? Ada quwwatul istijabah, bahwa Allah itu sangat merespon apa saja yang diucapkan oleh orang beriman itu dalam sholatnya. Ya. Maka hendaklah kita malu kepada Allah. Allah aja begitu merespon terhadap ungkapan-ungkapan hambanya, apakah itu doa, apakah itu zikir, apakah itu munajat, ya, apakah itu pengaduan seperti di Mujadilah ini, ya. Maka jangan sampai kita mendengar firman Allah tapi tidak memiliki makna sam'ul istijabah, ya. Mendengar yang siap merespon. Ya. Sehingga para ulama, ya, begitu tidak disebut merespon, tiap ayat-ayat pertanyaan selalu ada jawabannya. Ya. Misalnya Allah bertanya, siapa yang bisa memancarkan air? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Maka dijawab, Allahu Rabbul Alamin. Allah lah yang maha kuasa memancarkan air dari bumi. Ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Benarkah Allah itu hakim yang paling adil? Betul ya Allah, kami bersaksi. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu salah satu istijabah qauliyah, ya. Ada istijabah amaliyah, ya. Misalnya wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah, maka kita sujud tilawah, ya. Nah, itu istijabah amaliyah, ya. Ini penting diajarkan langsung oleh Allah bagaimana dirinya mengistijabah, ya, supaya orang-orang beriman itu dalam kehidupannya juga selalu memiliki sikap istijabah terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi qad sami'allah, ya, Allah mendengar perkataan wanita yang telah mengadu kepadamu wahai Muhammad, ya. Qad sami'allah
qaulan lati tujadiluka fi zawjiha, yang mengadukan tentang suaminya, ya. Wanitanya bernama Khawlah binti Tha'labah, suaminya zaujihanya itu bernama Aus ibnu Samit, ya. Bisa diingat ya, akhwatnya bernama Khawlah binti Tha'labah, ya. Biasanya kalau agak mendalam pelajar tafsirnya suka tercampur-campur itu antara Khawlah binti Hakim dengan Khawlah binti Tha'labah, ya. Terutama yang belajar sirah, ya. Kalau comblangnya Rasulullah Saudah binti Zam'ah, Khawlah lah yang menghubungkan Rasulullah dengan Saudah, dengan orang tua Saudah, ya. Tapi di ayat ini Khawlah binti Tha'labah, suaminya Aus ibnu Samit, ya. Saudaranya Ubadah ibnu Samit, ya. Ya begitulah kehidupannya. Ubadah bin Samit, ya, sejarahnya tidak ada sejarah negatifnya, ya. Sejarahnya lebih keberaniannya dalam perang Badar di usianya yang masih belia, ya. Sedangkan Aus, kakaknya ini Aus ibn Samit, ya harus terabadikan sebagai suami yang pernah melakukan KDRT, ya, kepada istrinya Aus, Khawlah bintu Tha'labah. Wa tashtaki ilallah, ya. Namun dia mengeluhkan suaminya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tashtaki ilallah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Maha mendengar terhadap dialog antara wanita ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar apa saja yang disampaikan oleh wanita ini. Basirun, Maha tahu tentang kondisi aslinya. Jadi bagaimana keluhan, cerita keluhannya, ya. Diriwayatkan bahwa Aus ibn Samit suatu saat pulang ke rumahnya, ya. Dia mendapatkan istrinya Khawlah binti Tha'labah lagi sholat, ya. Ditungguin, ya, tungguin karena lagi sholat, ya. Selesai sholat, dia mengungkapkan, ya, keinginannya, ya, sebagai suami istri, ya. Ya mungkin namanya juga baru selesai sholat, orang kepingin zikir dulu, kepingin berdoa dulu, ya. Nampaknya udah nggak sabar, ya. Mau sekarang juga dilayani, sehingga dipahami oleh Aus ibn Samit bahwa istrinya ini menolak, ya. Karena menolak maka dia pukulin, ya. Dia pukul dan marah besar, ya. Di dalam kemarahannya itu, ya, keluarlah perkataan zihar itu, anti aliyya kadhahri ummi, katanya. Kamu itu sudah seperti ibuku. Jadi secara otomatis tidak bisa, yang dipahami oleh Khawlah berarti udah sementara selesai hubungannya. Tapi tidak lama Aus bin Samit ini juga masih ingin juga, ya, masih ingin juga berhubungan dengan istrinya yang sudah dizihar, maka dia menolak, ya. Karena penolakan itu marah lagi, ya. Karena yang dia ketahui kalau sudah dizihar itu
tidak bisa lagi, ya, tidak halal lagi seorang suami dan istri berhubungan, ya. Ya, maka semakin mendapat perlakuan yang luar biasa, ya. KDRT lah ya, sehingga dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengeluhkan apa yang dialami, ya, dengan suaminya, ya. Maka salah satu ungkapannya itu, ya Rasulullah, ya, akala syababi, ya, wa nathara batni, katanya, hatta idza kabura sinni zahara minni, katanya, ya. Ya Rasulullah, inilah suami saya, ya. Ya, kalau bahasa terjemahan bebasnya, ya, ini suami saya, ya, yang mau enaknya sendiri, katanya, ya. Ya. Dulu saat saya masih muda, saya disayang-sayang, ya. Tapi begitu saya sudah tua seperti ini, ya, saya diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik. Ya. Natharabatni itu menggambarkan, ya, padahal saya sudah banyak berkorban, ya, melahirkan anak-anaknya, ya. Ya, tapi setelah masa tua ini saya mendapat perlakuan yang tidak baik. Maka, ya, dari keluhan inilah Allah Subhanahu wa taala, ya, merespon, ya, merespon dengan ayat ini. Qad sami'a Allahu qaula allati tujadiluka fi zawjiha. Ya. Jadi pertanyaannya, kenapa gini aja sampai direspon oleh Allah yang berada di arsy sana, di atas 7 lapis langit, ya. Hanya karena seorang wanita yang sudah tua, ya, yang tentu hanya bicara sepelan itu, tapi terdengar dari arsy sana, ya. Qaulallati tujadiluka, ya. Ini tidak terlepas dari apa? Dari yang tadi kita bahas, ya. Ini menunjukkan adanya, ya, wala kepada Allah yang baik. Jadi ketika dia mengalami suatu permasalahan, yang diingat hanya satu, bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan dengan versi Allah dan versi Rasulnya. Jadi versi Rasulnya, dia datang menjelaskan permasalahannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Khawlah binti Tha'labah ini termasuk sahabi yang memang senior, ya, dibanding dengan secara usia, ya, dibanding dengan Abu Bakar, Umar, ya. Dan bagi para sahabat, karena ayat ini, Khawlah binti Tha'labah ini betul-betul memiliki kedudukan yang istimewa, ya. Nah, ini saya ungkapkan seperti ini, pentingnya ayat ini menjadi aksiomatik bagi kita, ya. Ketika membaca qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluk, maka pikiran kita langsung teringat, ini yang dimaksud adalah Khawlah binti Tha'labah, ya. Nanti juga kalau kita baca misalnya awal Mumtahanah juga begitu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. Kita langsung ingat, wah, ini sahabat namanya Hatib
bin Tha'labah, ya. Hatib bin Abi Balta'ah, ya. Ya. Ini gunanya belajar tafsir seperti itu, ya. Ya. Ingat ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, langsung ingat, wah ini sahabi As'ad bin Zurarah, ya. Ada ayat ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ini sahabi Auf bin Malik dan seterusnya, ya. Jadi untuk ayat ini yang harus teringat bagi kita adalah Khawlah binti Tha'labah dan Aus, ya, ibn Samit, ya. Jadi dia mengeluh kepada Rasulullah dan mengeluh kepada Allah juga, wa tashtaki ilallah, ya. Wa tashtaki. Ya, sepertinya hilang sinyal kita tunggu ya. Ilallah, ya. Ya. Ya, maaf, ya. Jadi kesabarannya dalam posisi apa? Dalam posisi ujian kerumah tanggaan, ya. Jadi di satu sisi dia disebut mazlum, ya, ya, atau mazlumah, ya, teraniaya oleh sikap suaminya. Di sisi lain ayat ini pelajaran bagi laki-laki agar tidak menjadi zalim terhadap istrinya, ya. Karena secara umum sebagaimana kata para mufassirin komentarnya dalam ayat ini, ya, Allah itu begitu berpihak kepada yang mazlum, ya. Betapapun dia itu orang kafir atau orang fajir, orang jahat, ya. Karena Allah sangat tidak suka dengan kezaliman, ya. Allah sendiri mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku saja tidak ingin berbuat zalim kepada manusia. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, ya. Maka aneh jika ada manusia, ya, yang berbuat zalim kepada sesamanya, ya. Terlebih lagi ketika yang dizalimi itu adalah orang-orang terdekatnya, apakah istri atau anaknya atau mungkin orang tuanya, itu betul-betul membawa kemurkaan Allah. Di sisi lain akan membuat Allah sangat mendukung atau sangat berpihak kepada pihak yang terzalimi itu, ya. Jadi inilah yang sering terjadi dalam kehidupan yang memang jauh dari nilai-nilai Islam, ya. Ya. Istri-istri yang terzalimi, ya, dan ada istrinya. Maka ayat ini mengingatkan untuk tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mencari penyelesaian, ya, penyelesaian Qur'ani seperti yang dicontohkan oleh Khawlah binti Tha'labah, dan penyelesaian Rabbani. Penyelesaian Rabbani itu apa? Ya,
Sepertinya suaranya Ustadz hilang ya, Mbak Indah Ini ya. Allah ya. Nanti insya Allah kembali lagi. Mengeluhkan bermasalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama zikir tahlil yang secara khusus direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apabila kamu menghadapi permasalahan yang berat, maka bacalah tahlil yang bunyinya apa? La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil karim. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ardi wa Rabbul arshil azim. Ya, yang punya kitab Riyadhus Shalihin bisa dibaca, atau yang punya buku saya Cahaya Al-Quran juga bisa baca ayat ini yang memang di bab ini ya, di bab menghadapi permasalahan rumah tangga ya. Ataukah zikir la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, ataukah istighfar itu sendiri, insya Allah itu menjadi cara orang-orang beriman wa tashtaki ilallah ya. Bagaimana dia mengeluhkan ya permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain Rasulullah sangat mengingatkan ya dengan ungkapan ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab ya. Takutlah ya doanya orang yang dizalimi ya. Karena antara dia dengan Allah nggak ada penghalang. Langsung didengar oleh Allah seperti kasus Aus ibn Somit. Ya. Maka jagalah diri ini jangan sampai berbuat zalim, atau kalau terjadi segera minta maaf. Jangan sampai menjadi manusia yang diadukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang pernah terjadi kepada seorang dai ya, ketika dizalimi, ketika sudah dianggap tidak ada harapan bagi dirinya ya, oleh presidennya, yaitu presidennya saat itu namanya Anwar Sadat ya. Pokoknya bagi kamu nggak ada istilah hukum, nggak ada apa. Pokoknya kamu harus dihukum. Maka dai ini mengatakan ya, jika di negeri ini saya tertutup mendapatkan hak-hak hukum saya, maka saya adukan kamu kepada penguasa alam semesta ini yang menguasai kamu dan semua jajaranmu. Ya. Sehingga ungkapan ini begitu menakutkan Anwar Sadat saat itu, dan akhirnya Allah membalasnya dengan dibunuhnya oleh pasukannya sendiri, Khalid Al-Islambuli ya, rahimahullah ya. Dan tentu ya enggak terbayang bagaimana nasibnya di alam kubur, menjadi orang yang sangat memusuhi Islam dan kaum muslimin, sebagaimana disebut di Al-Buruj, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat ya. Jadi ayat ini jamaah rahimakumullah ya, menggambarkan kepada kita ya, tidak setiap permasalahan rumah tangga itu identik dengan kegagalan ya. Wah, berarti saya gagal rumah tangga. Wah, berarti saya kurang beruntung punya suami model begini. Wah, berarti saya salah pilih dan seterusnya. Enggak begitu pemahamannya ya. Ayat ini dan ayat-ayat yang lain menggambarkan bahwa bisa jadi seseorang, wabil khusus seorang istri ya, menjadi sangat termuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala justru karena rumah tangganya yang sedang bermasalah ya. Terutama ketika dia bijak menghadapi permasalahan itu dengan cara yang disyariatkan oleh Allah, sebagaimana dicontohkan oleh siapa? Khawlah binti Tha'labah. Ya. Siapa yang pernah mengira ya, karena sebuah permasalahan rumah tangga ya,
dirinya terabadikan dalam sebuah ayat yang dibaca oleh umat manusia, miliaran manusia dan sekian abad terus dibaca. Siapapun yang baca qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, maka yang teringat hanyalah seorang wanita muslimah, ya. Wanita muslimah yang teraniaya, yang begitu lemahnya, enggak berdaya, ya. Usia sudah lanjut tapi harus mendapat perlakuan kasar dari ya, suaminya, ya. Tapi justru itu yang mengantarkan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi orang-orang beriman, ya. Jadi sejak turun ayat ini, kedudukan Khawlah di kalangan para sahabat itu Masya Allah, ini orang luar biasa, ya. Ya, ya. Saat Umar sudah menjadi khalifah, ya, ya, Khawlah itu sudah sepuh, ya, ya. Ketika dia lagi berjalan ketemu Umar, ya, ya, maka dengan penuh pede dia panggil, ya Umar, ya Umar, ya. Umar langsung, ya, berhenti dan mendekat, ya, ya. Ya, ibarat kita mungkin, iya siap ibu, ya, ada yang bisa dibantu gitulah, ya. Begitu hormatnya, ya, sampai pengawal-pengawalnya mulai bingung tuh, ini siapa nih nenek-nenek kok berani-beraninya menghentikan Umar, ya. Bahkan kemudian menasehati Umar, ditaujih Umar itu, ya. Umar, kamu keren ya, sekarang jadi Amirul Mukminin, ya, ya, ya. Masih ingat kan, kamu itu dulu Umair katanya, ya. Umair, ya, dalam bahasa Arab ini namanya tasghir, ya. Ya, maksudnya kamu dulu bukan siapa-siapa, ya, ya. Kamu itu nggak penting dalam kehidupan ini dulu, ya. Ya, kalau orang sekarang mungkin songong, ya, masa presiden dinasihati begitu, ya. Ya. Dari Umair kamu menjadi Umar katanya, ya. Jadi mulai agak terhormat. Dan sekarang lebih terhormat lagi. Kamu menjadi Amirul Mukminin. Ya, ya. Ya tentu maksudnya kamu harus sadar bahwa keberadaanmu itu adalah amanah katanya. Ya, ya. Maka dia mengatakan, ya, dia menasehati Umar dengan dzikrul maut. Ya. Intinya dia mengatakan, ya, man khafal maut, ya, khafal faut katanya, ya. Man khafal maut, khafal maut, ya. Man khafal maut, khafal faut, ya. Siapa yang yakin akan adanya kematian, ya, maka dia selalu berusaha tidak ingin mengalami ketertinggalan dalam amal-amal solehnya, ya. Ya, tentu ini memiliki makna yang luas. Sekarang kamu kan sudah jadi presiden, ya. Ya, peluang-peluang amal solehnya sangat luas. Jangan sampai tersia-siakan, ya. Jangan sampai kamu keburu mati, tapi kamu tidak banyak beramal, ya. Seperti itu, ya. Kemudian dia katakan man aiqanal azab, ya, atau man aiqanal hisab khafal azab, ya. Jadi ini nasihatnya cukup puitis, ya. Ya tadi khafal maut, ya. Man aiqanal maut khafal faut, ya. Man aiqanal hisab, ya, khafal azab, ya. Ya, kalau kamu takut bahwa hidup ini akan dipertanggungjawabkan, maka kamu harus takut azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak lagi, ya, ini yang disarikan oleh para ulama, nasihat Khawlah di masa tuanya menasihati Amirul Mukminin, sehingga setelah beliau menghentikan nasihatnya, kemudian dua orang ini berpisah, ya. Ya. Tapi pengawal-pengawalnya karena sahabat-sahabat junior, ya nggak ngerti itu siapa, ya.
Sehingga agak kesel nanya kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, siapa sih itu nenek-nenek ya? Enggak berhenti-berhenti menasihati Amirul Mukminin katanya. Maka kata Umar, "Waihak," katanya ya. "Payah kamu ini. Masa enggak kenal sama ibu itu?" katanya ya. Dialah yang suaranya didengar oleh Allah di arsy sampai menjadi ayat ya. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah ya. Ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan jangan sampai ada orang beriman ya enggak paham terhadap Al-Qur'an dengan semua kaitannya ya. Kaitan ayat ini adalah Khawlah binti Tha'labah ya. Maka Umar agak meninggi suaranya, demi Allah katanya ya. Kalau saja ibu tadi ingin menasihati saya seharian ya, maka saya tidak akan meninggalkannya kecuali hanya untuk sholat ya. Karena begitu mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Khawlah binti Tha'labah ini karena permasalahan hidupnya dan cara mengatasi permasalahannya ya. Dari sebuah kondisi pribadi, kondisi rumah tangganya ya. Karena itu khususnya memang di juz 8 ini memang memberi satu pemahaman ya bahwa hakikat rumah tangga itu adalah ujian ya. Ujiannya bisa manis, bisa pahit ya. Maka jika manis ya, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah sehingga manusia itu dalam keadaan syukur kepada Allah. Jika pahit ya, seperti yang dialami oleh Nabi Nuh, Nabi Lut ya, ataupun dialami oleh Auf bin Malik, ataupun dialami oleh nanti di ayat ini juga ada Ummu Kalthum bin Uqbah dan lain sebagainya. Ya, maka hadapilah dengan kesabaran dan dengan tetap istiqomah, dengan tetap dalam ketaatan kepada Allah ya. Tidak menjerumuskan kondisi rumah tangga yang tidak baik itu kepada kemaksiatan kepada Allah sehingga ya apapun kondisinya Allah akan tetap menilai manusia itu sukses dalam kehidupan rumah tangganya. Begitu ya versi versi juz 28 tentang rumah tangga itu. Baik Ibu, wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.